Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Pangestuti. Saya dari kelas KPI 5B. Nah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik. Nah, di sini saya akan menjawab 5 soal. Dari soal yang pertama, yaitu manfaat khusus dari Public Relations Politik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Public Relations Politik. Nah, Public Relations Politik ini dapat dipahami sebagai sebuah kekhususan proses public relations yang berupaya membangun komunikasi dengan publik internal dan publik eksternal, organisasi dalam suatu lingkungan politik dengan melibatkan komponen-komponen dan sumber daya politik untuk mengelola sejumlah isu agar mendapatkan perhatian yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk memperoleh kesepahaman dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan tujuan politik organisasi. Nah, manfaat-manfaat public relations politik ini ada 5. Yang pertama yaitu public relations politik dapat membangun kohesivitas kelompok dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal secara lebih alamiah karena dilakukan secara terencana, teratur, dan berkesinambungan. Dan yang kedua yaitu public relations politik dapat menjadi cara atau teknik penyerahan tuntutan ataupun dukungan sebagai masukan yang lazimnya digunakan dalam sistem politik. Yang ketiga, public relations politik dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat, misalnya dalam rangka memobilisasi sosial, implementasi hubungan, kepatuhan, dan integrasi. Lalu untuk yang keempat yaitu public relations politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi kepada warga masyarakat. Sosialisasi dapat dipahami sebagai transmisi nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu public relations politik bermanfaat dalam mengordinasikan tata nilai politik yang diinginkan oleh lembaga sehingga memungkinkan munculnya homogenitas antara organisasi dan publik internal maupun eksternal. Soal yang nomor 2 yaitu apa itu produk politik dan seperti apa kegiatan komunikasi pemasaran atau promosi dari produk politik tersebut. Produk politik adalah janji-janji politik dari aktor atau lembaga partai politik. Untuk kandidat, seorang aktor politik cenderung banyak membuat janji politik sebagai produk politiknya. Sementara jika telah menjadi pejabat politik, si aktor menjanjikan berbagai program pembangunan sebagai produk politiknya. Nah, seperti apa kegiatan komunikasi pemasaran atau promosi produk politik tersebut atau strategi yang digunakan? Di sini kegiatan komunikasi pemasaran produk politik menggunakan dalam bentuk periklanan atau political advertising dan bisa juga menggunakan dalam bentuk bauran pemasaran politik atau promotions mix of politik yang terdiri dari pemasangan iklan politik atau political advertising, promosi penjualan produk politik atau sales promotion of political product. Yang ketiga, pemasaran langsung produk politik atau direct marketing of political product. Dan yang keempat, kegiatan public relations atau public political. Untuk soal yang nomor 3 yaitu apa itu retorika politik
dan apa contohnya. Menurut Aristoteles, retorika politik adalah seni manipulatif atau teknik persuasi politik yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato, persuader, dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai kepercayaan dan pengharapan mereka. Nah, contohnya itu ada di julukan singa podium atau julukan ini yang biasa diberikan pada presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Untuk jawaban yang keempat yaitu ada di nomor soal 6, yaitu soalnya jelaskan teknik-teknik propaganda dan berikan contohnya. Nah, di sini ada 7 teknik propaganda. Yang pertama ada name calling, yaitu memberi label buruk kepada gagasan, orang, objek, atau tujuan agar orang menolak sesuatu tanpa menguji kenyataannya. Misalnya, menuduh lawan pemilihan sebagai penjahat. Nah, yang kedua yaitu ada glittering generalities, yaitu menggunakan kata yang baik untuk melukiskan sesuatu agar mendapatkan dukungan, lagi-lagi tanpa menyelidiki ketepatan asosiasi itu. Nah, yang ketiga yaitu ada transfer. Transfer ini merupakan mengidentifikasi suatu maksud dengan lambang otoritas. Dan yang keempat ada testimonial, yaitu memperoleh ucapan orang yang dihormati atau dibenci untuk mempromosikan atau meremehkan suatu maksud. Kita mengenalnya dalam dukungan politik oleh surat kabar, tokoh terkenal, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu ada plain false, yaitu imbauan yang menyatakan bahwa pembicara berpihak kepada halayaknya dalam usaha bersama yang kolaboratif. Misalnya, saya salah seorang dari Anda hanya rakyat biasa. Nah, yang keempat, card stacking, yaitu memilih dengan teliti pernyataan yang akurat dan tidak akurat, logis dan tak logis, dan sebagainya untuk membangun suatu kasus. Misalnya kata-kata pembunuhan terhadap pemimpin kita benar-benar menunjukkan penghinaan terhadap partai kita. Nah, yang ketujuh ada bandwagon, yaitu usaha untuk meyakinkan halayak dan akan kepopuleran dan kebenaran tujuan sehingga setiap orang akan turut naik. Prinsip satu kepada banyak yang menjadi pegangan propaganda. Semakin menemukan momentumnya seiring dengan berkembangnya media massa, orde baru. Misalnya, secara terus-menerus memanfaatkan TVRI sebagai ideological state apparatus dengan mengusung propaganda pembangunan dalam waktu yang relatif lama, mampu bertahan melakukan korporasi terhadap hampir segenap lapisan masyarakat. Untuk jawaban yang kelima, yaitu ada di nomor 7. Soalnya, mengapa dalam berpolitik diperlukan kegiatan melobi dan apa bentuk kegiatan melobi itu? Karena dalam kegiatan berpolitik kerap didengar istilah lobbying yang dimaknai sebagai bentuk partisipasi politik di DPR. Misalnya, kegiatan lobbying dilakukan tatkala terjadi perbedaan pendapat dalam proses pengambilan suatu keputusan. Di sini masing-masing fraksi di DPR menempuh jalan lobbying untuk mewujudkan sebuah konsensus. Karena itu, makna lobbying bisa mengandung dimensi yang bersifat positif. Nah, bentuk-bentuk kegiatan melobi itu seperti
melakukan pertemuan-pertemuan guna menggalang koalisi dengan organisasi-organisasi lain, di mana koalisi ini membawa berbagai kepentingan dan tujuan-tujuan dalam mengintegrasikan langkah menghadap wakil-wakil legislatif. Dan yang kedua, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Nah, yang ketiga, melakukan kontak dengan individu-individu yang berpengaruh dan wakil-wakil dari badan-badan yang menyatu. Nah, yang keempat itu ada mempersiapkan pengamat dan pembicara ahli untuk mewakili posisi organisasi terhadap legislator. Yang kelima yaitu memusatkan debat pada isi kunci, fakta, dan bukti-bukti yang mendukung organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.